Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali di pelajaran online semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 mata pelajaran fikih kelas 8. Baik siswa sekalian, kita awali dulu pertemuan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa kalian selalu mengisi daftar hadir, karena kehadiran kalian sangat menentukan untuk kalian semua mendapatkan nilai. Siswa sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang ibadah puasa. Nah, apa itu puasa? Ibadah puasa memiliki keutamaan tersendiri bagi umat Islam untuk melakukannya. Perlu diperhatikan mengenai ketentuan-ketentuan dari ibadah puasa adalah seperti syarat dan rukun puasa. Nah, baik. Yang pertama kita bahas adalah pengertian puasa. Puasa menurut bahasa berasal dari kata sama yang berarti menahan atau mengekang. Nah, sedang menurut istilah, yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri dari tidak makan dan tidak minum, dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari sesuai dengan ketentuan syara. Nah, itulah yang merupakan pengertian ibadah puasa, baik menurut bahasa maupun istilah. Siswa sekalian yang berbahagia, baik, yang kedua kita bahas adalah dalil tentang perintah ibadah puasa. Dalil atau perintah puasa di dalam Al-Quran itu yang pertama terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, jadi ini adalah merupakan dalil perintah ibadah puasa. Kemudian yang kedua, dalil tentang perintah puasa itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Yang artinya, dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Siswa sekalian yang berbahagia, itu merupakan dalil tentang diperintahkannya ibadah puasa. Kemudian yang ketiga yang kita bahas adalah syarat ibadah puasa. Apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau terpenuhi ketika kita melaksanakan. Nah, syarat ibadah puasa dapat dibagi ke dalam
dua bagian, yaitu yang pertama adalah syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa yang pertama adalah beragama Islam. Nah, jadi Islam merupakan syarat yang pertama ketika melaksanakan ibadah puasa. Tanpa beragama Islam, maka dia tidak diwajibkan beribadah puasa. Dan tentunya juga kalau kita lihat dari perintah dalam Al-Quran ayat 183 tadi, bahwa tidak hanya Islam saja, tetapi juga adalah Islam yang beriman. Kenapa? Karena banyak orang yang mengaku agama Islam, tetapi dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Tetapi kalau dia beragama Islam yang betul-betul beriman kepada Allah, dia melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah berakal sehat. Nah, jadi syarat yang kedua, syarat wajibnya adalah berakal sehat, atau orangnya adalah masih sehat akalnya, tidak kurang, atau istilahnya tadi dia tidak stres atau tidak gila. Karena bagi orang yang stres, orang yang gila, itu tidak ada kewajiban baginya. Tetapi kalau akalnya masih sehat, maka baginya adalah ada kewajiban agama terhadapnya. Karena di dalam hadis Nabi dikatakan, yang artinya kurang lebih demikian, agama itu kata Nabi adalah akal, dan tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak berakal. Artinya orang yang tidak sehat akalnya, maka tidak ada kewajiban agama terhadapnya. Baik melaksanakan ibadah puasa, ibadah salat, ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Baik siswa sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan. Syarat wajib yang ketiga adalah balik atau dewasa. Nah, jadi kalau orang itu sudah balik atau usianya sudah cukup, sudah sampai, maka dia diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Nah, apa itu balik? Yaitu kalau sudah tanda-tanda kedewasaannya sudah ada. Bagi perempuan itu diawali dengan haid, dan bagi laki-laki adalah mimpi basah. Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak yang berpuasa? Boleh-boleh saja dia berpuasa, tapi bagi dia tidak diwajibkan lagi berpuasa. Nah, jadi kalau anak-anak berpuasa itu bonus bagi orang tua yang menyuruh, memerintahkan berpuasa kepada anak-anaknya adalah dia mendapatkan ibadah pahala daripada Allah atas didikannya terhadap anak-anaknya. Kemudian yang keempat, syarat wajibnya adalah mukim atau menetap. Nah, jadi orang yang mukim, yang menetap tempat tinggalnya, tidak dalam berpergian atau musafir, maka baginya wajib berpuasa. Nah, sedangkan bagi orang-orang yang musafir, orang-orang yang dalam perjalanan atau tidak menetap, dia boleh tidak berpuasa, namun dia harus mengganti membayarnya pada bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran adalah berpuasa itu, kata Allah, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian yang kelima, syarat wajibnya adalah mampu melaksanakan puasa. Nah, jadi syarat wajib adalah mampu melaksanakan puasa, mulai daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, siapa-siapa orang yang mampu ini tentunya adalah orang yang punya keinginan, punya kemampuan, dan juga mereka yang mempunyai fisik yang masih muda. Bagi orang-orang yang tua, yang usianya lanjut, ya sudah lansia, dia masih mampu berpuasa, silahkan. Tetapi kalau dia tidak mampu, maka dia dibolehkan dalam agama Islam, dia hanya membayar fidyah.
Nah, bagi kita yang mampu, itu tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan puasa. Nah, walaupun ada yang mengatakan saya tidak bisa berpuasa karena penyakit mah. Sebenarnya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan puasa itu kata Nabi adalah obat. Jadi kalau orang yang punya penyakit mah, penyakit yang lain, kalau dia mampu mau mengamalkan puasa, ya, apakah puasa wajib maupun puasa sunnah, maka yakin maka penyakit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, syarat wajibnya adalah suci daripada haid dan nifas bagi perempuan. Nah, jadi bagi orang yang sedang haid, yang sedang nifas, dia tidak diwajibkan berpuasa. Namun kalau sudah suci haidnya, suci nifasnya, dia wajib melaksanakan ibadah puasa. Dan selama dia haid dan nifas, berapa hari dia tidak berpuasa, ini wajib dia membayar di bulan-bulan yang lain. Siswa sekalian yang berbahagia, baik yang kedua yaitu syarat sah ibadah puasa. Nah, jadi syarat sah ibadah puasa itu adalah yang pertama, dia beragama Islam. Jadi kalau dia beragama Islam, maka yakin ibadah puasanya sah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun dia berpuasa sesuai dengan syaratnya, ya, syarat wajibnya, tetapi dia tidak beragama Islam, maka puasanya juga tidak diterima atau tidak sah. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu adalah orang yang belum balik atau usianya belum cukup, tetapi dia bisa membedakan antara yang baik dan tidak baik dalam hal kebaikan atau dalam ibadah, maka itu orang tersebut dikatakan mumayyiz. Kemudian yang ketiga, syarat sahnya dia suci daripada haid dan nifas. Nah, jadi suci dari haid dan nifas ini tidak hanya syarat wajib, tetapi juga adalah syarat sah. Nah, jadi orang yang sedang haid dan nifas berpuasa, maka itu tidak sah baginya. Kenapa? Dia masih dalam berhadas besar. Kemudian yang keempat, yang terakhir, syarat sahnya adalah bukan pada hari yang diharamkan berpuasa. Nah, jadi di dalam berpuasa ini ada hari-hari yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Walaupun kita ketahui, ya, puasa itu adalah ibadah, puasa itu adalah sesuatu yang baik, namun diharamkan oleh Allah berpuasa kalau kita melaksanakannya di hari yang dilarang berpuasa. Apa saja di antaranya adalah hari yang dilarang berpuasa diharamkan itu, yang pertama adalah kedua hari raya. Di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, maka baginya haram berpuasa. Nah, kalau dia berpuasa juga ibadahnya tidak diterima, bahkan haram baginya. Kemudian yang diharamkan berpuasa itu adalah hari-hari tasyrik, yaitu hari tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Jadi kalau kita dalam keadaan hari tasyrik, jangan melaksanakan ibadah puasa, karena bagi kita adalah bukan mendapatkan pahala, tapi adalah mendapatkan dosa karena haram melaksanakan ibadah puasa. Apalagi ya, yang dilarang berpuasa itu adalah hari di mana hari yang meragukan. Hari yang meragukan atau puasa yang dilaksanakan secara terus menerus. Nah, itu adalah haram baginya melaksanakan ibadah puasa. Siswa sekalian yang berbahagia, demikian materi kita tentang puasa hari ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mengimani, mempercayai tentang ibadah puasa, bahwa puasa itu telah betul-betul
perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak akhiri dengan perkataan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.